Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua sehat kan? Sudah makan? Alhamdulillah. Jadi ibu, pada hari ini kita akan belajar lagi ya. Kemarin kan kita sudah belajar, sudah berapa kali kita belajar. Hari ini kita akan belajar lagi. Hari ini kita belajar tentang kesejahteraan sosial lansia ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu punya orang tua ada di rumah? Punya? Nah, kira-kira itu bisa disebutkan lansia atau tidak ibu-ibu? Jadi belum tahu ya ibu ya. Nah, jadi lansia itu ibu-ibu, kalau menurut undang-undang kita itu umurnya 60 tahun ke atas. Nah, itu yang disebut dengan lansia. Jadi kalau masih di bawah 60 tahun ke bawah itu belum lansia ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau umur ibu anak-anak itu, tapi kalau di dalam PKH itu ibu yang dapat bantuan lansia itu umurnya 70 tahun ke atas. Nah, jadi bukan yang 60. Kalau kemarin dia 60, sekarang kan dirubah lagi sama pemerintah 70 tahun ke atas. Itu yang dinamakan dengan lansia di dalam PKH. Tapi kalau di dalam undang-undang kita itu 60 tahun ke bawah. Lansia ini ada pula ini macamnya ibu. Kalau menurut undang-undang kita, sama tadi lansia 60 tahun ke atas, yang kemudian lansia yang potensial. Nah, yang potensial ini yang gimana ya ibu? Yang umurnya 60 tahun ke atas, tetapi dia masih memiliki potensi ibu, masih memiliki bisa menghasilkan, maksudnya bisa berusaha, bisa berkebun, bisa berdagang, bisa berjalan jauh, kemudian sebagian juga masih bisa dia naik motor, naik sepeda dan sebagainya ibu ya. Itu yang dinamakan dengan lansia yang potensial. Yang kemudian ada namanya lansia yang tidak potensial. Nah, ini lansia yang tidak potensial ini apa itu ibu, kira contohnya ibu? Ada yang tahu? Udah sakit-sakitan. Nah, ibu ya, lansia yang sudah tidak potensial ini yaitu lansia yang sudah misalnya sakit-sakitan, kemana-kemana susah, harus dibantu, harus ditolong oleh orang lain. Nah, misalnya anaknya, cucunya dan sebagainya. Dia mau ke dapur juga harus didampingi, kemudian dia mau buang air kecil juga harus didampingi, kesana kesini juga harus memerlukan bantuan orang tua. Bahkan kadang-kadang mengambil nasi pun harus dibantu oleh anak-anaknya. Nah, itu yang dinamakan dengan lansia yang tidak potensial. Nah, karena dia harus dibantu oleh anak-anaknya atau memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, jadi itu kalau menurut undang-undang apa ibu ya, kalau undang-undang kita. Nah, tapi dari undang-undang luar negeri, dari Badan Kesehatan Dunia ini ibu, yang disebut lansia itu usia pertengahan. Nah, usia pertengahan yaitu 45 tahun sampai dengan 59 tahun. Nah, kemudian ada lagi lanjut usia ini 60 sampai 74 tahun. Yang kemudian lanjut usia tua ini umurnya 75 tahun sampai 90 tahun ibu ya. Kemudian ada lagi lansia sangat tua. Lansia sangat tua ini umurnya 90 tahun ke atas. Jadi kalau menurut Organisasi Kesehatan Dunia itu tadi ada 4 itu ibu. Kemudian pertama itu usia pertengahan, kemudian lanjut usia, kemudian lanjut usia tua, kemudian lanjut usia sangat tua. Nah, jadi sebetulnya hampir sama, bahwa lanjut usia yang kita sebut itu adalah sekitar 60 tahun ke atas, yang bisa saja dia memerlukan bantuan orang lain, bisa saja tidak potensial atau yang potensial ibu ya. Tetapi yang harus kita ketahui, yang penting kita ketahui ibu ya, yang lansia itu ada ciri-ciri tersendiri, baik itu dari fisiknya, dari spiritualnya, atau dari rohaninya, itu pasti ada perubahan ibu ya. Nah, saya contohkan, ini ada 3 macam ini ibu, kita bahas ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang perubahan yang terjadi pada lanjut usia itu, yaitu
perubahan apa ibu-ibu ya, kira-kira apa yang dapat kita lihat? Nah, itu fisik ibu-ibu ya. Jadi perubahan fisiknya itu sudah terjadi. Nah, gimana ibu-ibu? Misalnya giginya sudah banyak ompong, kemudian kulitnya sudah keriput, sudah kemudian jalannya sudah susah, kemudian pendengarannya sudah kurang, penglihatannya sudah kurang. Nah, jadi itu yang nampak secara nyata, itu nanti perubahan-perubahan fisik gitu ibu namanya ya. Nah, ada lagi ibu, banyak kan kita jumpai di keluarga kita, misalnya orang tua kita atau nenek kita atau tetangga-tetangga kita kan banyak seperti itu. Kalau kita berjumpa kadang-kadang dia tidak mengenali kita, atau kita memanggil dia, dia tidak mendengar. Itu kan salah satu ciri-ciri perubahan yang terjadi lansia itu dalam bentuk fisik ibu ya. Nah, kemudian ada lagi dari perubahan yang terjadi dalam bentuk psikososial. Nah, psikososial ini maksudnya hubungan dirinya dengan masyarakat, dengan sosial di lingkungan itu bisa jadi berubah ibu-ibu ya. Nah, kemudian contohnya ini ibu-ibu ya, mudah depresi, mudah cemas, mudah takut, kemudian yang penyebabnya itu tidak tentu arah, tidak tahu kita. Nah, kemudian perubahan-perubahan fungsi tubuh, merasa kesepian. Ini orang ramai ini kan kesepian, dia merasa kesepian, tetapi itulah ada perubahan-perubahan, kemudian banyak penyakit dan sebagainya. Kemudian dia tuh kadang-kadang sering lupa ibu-ibu. Nah, jadi itu termasuk salah satu hubungan psikososial. Kemudian dengan masyarakat itu juga sering marah, dia sering marah dengan orang-orang di sekitar, juga sering marah, tapi tidak tahu sebab yang jelas. Nah, tapi kita sebagai orang-orang muda, orang-orang yang masih usia produktif, kita harus paham, kita harus mengerti ibu ya, bahwa memang begitulah lansia itu. Bisa saja ini terjadi nanti, itu contoh lansia ini kita di masa depan ibu ya. Nah, jadi ini sebagai pembelajaran juga bagi kita bahwa besok kita akan seperti ini. Nah, jadi kita harus banyak-banyak bersabar, kemudian sering membawanya berobat, kemudian memberikan makan minum yang teratur, memenuhi segala kebutuhannya, walaupun dia tidak bisa produktif lagi ibu ya. Dan tidak mengucilkannya, mengajak dia bicara, tidak membeda-bedakannya, tidak menjelek-jelekkannya. Itu salah satu cara kita untuk melayani lansia tersebut, karena lansia ini diatur ibu ya, diatur dalam undang-undang, ada peraturannya. Nah, berarti ada haknya. Jadi jangan kita abaikan. Jadi kalau kita abaikan itu jadi masalah buat kita ibu ya. Yang jelas kita perhatikan bagaimana dia memperhatikan kita waktu kecil ibu ya. Karena lanjut usia ini banyak ibu, ada sebagian orang dia belum memiliki ciri-ciri tersebut. Misalnya dia cuma sekedar sakit-sakitan sebentar nanti sembuh, kemudian ada juga yang sakit-sakit sudah menahun. Nah, itu kan tergantung kadang-kadang tuh bagaimana kita menangkapinya. Yakin dan percayalah bahwa itu tidak akan menjadi beban bagi kita. Itu kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa itu bukan beban, tapi adalah salah satu cara kita mengabdi kepada orang tua, kepada nenek kita dan sebagainya. Yang ketiga yaitu spiritual. Nah, spiritual atau rohani ini ibu ya, yang disebut dengan perubahan kondisi permasalahan dalam rohaninya ini. Kemudian dia dulu waktu muda rajin beribadah, setelah tua, setelah lansia dia jadi jarang beribadah, kadang sering lupa waktu sembahyang. Nah, waktu sholat kadang-kadang, waktu berkumpul misalnya dia kadang-kadang undangan segala macam dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang perginya sudah jam 9 padahal undangannya jam 8. Nah, itu salah satu bentuk dari rohaninya. Kemudian tidak tabah, sering mengeluh kepada kita, sering inilah, sering itulah, sering curhat dan sebagainya. Kemudian selalu menunjukkan bahwa diri dia itu adalah yang paling benar. Nah, itu misalnya walaupun kita merasa itu tidak, tapi karena dia udah masuk di usia tua, berarti dia merasa bahwa dia itu adalah yang paling benar. Asal ada masalah dikit dia yang paling benar. Tetapi itu adalah tantangan dan ujian buat kita. Jadi kita tidak harus mengacuhkannya, tapi kita harus memahaminya. Kalau dia lagi marah, kita diamkan dulu, nanti baru kita nasihati atau kita kasih tahu dan sebagainya. Nah, kalau udah terbiasa nanti alhamdulillah kita akan bisa, karena ini adalah pelajaran bagi kita. Nanti kita
kan akan merasakan seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu ada lagi yang ingin ibu-ibu tanyakan? Ada ibu-ibu? Nah, ini kan banyak nih ibu contohnya lansia ini di dalam kehidupan kita. Ada yang dia kadang-kadang dia masih sehat, masih bugar walaupun umurnya 67, 60, 70 tahun ke atas dia masih sehat. Kalau itu kan dia tidak memerlukan bantuan orang lain, tidak memerlukan bantuan, tidak terlalu lah memerlukan. Misalnya cara kita juga ibu-ibu ya, cara kita menghadapi lansia yang sulit yang pelakunya. Misalnya kita harus tetap menghormatinya sebagai orang tua. Nah, sebagai lansia, kita harus sabar, harus bijaksana, harus memberikan kasih sayang, harus mendengarkan ceritanya, walaupun kadang-kadang ceritanya itu misalnya tidak sesuai. Kemudian kita beri kesempatan apa yang dia sukai, apa yang dia mau, selagi masih dalam koridornya kita harus bisa untuk harus mau untuk memenuhinya, tidak mengabaikannya, gitu ibu ya. Jadi ada lagi ibu yang harus kita tanya, yang harus ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, ya sampai di sini saja ibu-ibu ya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi ibu-ibu ya, lansia ini bukan harus kita acuhkan, bukan harus kita tidak kita perhatikan, tapi ini adalah bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Jadi kita layani seperti mana kita melayani anak kita, melayani orang lain dan sebagainya. Tetap anggap dia adalah sebagai bagian dari kita, sama saja gitu kan, walaupun dia kondisinya sudah seperti ini. Jadi kita wajib untuk membantu dia kalau dia udah susah, mengantar dia misalnya mau pergi ke masjid, mau pergi undangan dan sebagainya. Kita wajib untuk melayaninya ibu ya. Nah, jadi saya yakin ini ibu-ibu sudah paham, juga sudah mengerti ini. Yakin, saya percaya bahwa mungkin di dalam rumah ibu-ibu itu banyak terdapat usia ibu-ibu ya. Ada misalnya ibu kita, mama kita, tetapi kita bisa dan kita yakin bahwa kita bisa membantu dia. Nah, jadi demikian ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.